Saya percaya, Pak. Saya percaya. Bahkan terlalu percaya, Pak. Kalau firman Tuhan itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Bahkan kasihnya yang sudah kita pelajari ini akan... Pak, sebentar, Pak. Saya ada hal yang penting. Nanti boleh izin saya telepon kembali, Pak ya. Tuhan Yesus berkati, Pak. Apa yang kamu lakukan? Sengaja, Pak. Kamu hati-hati dong. Ini gelas ini mahal tidak sebanding dengan kasihmu. Sana keluar. Iya, Pak. Bikin emosi aja. Mengganggu saja orang-orang seperti itu. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya ada perbedaan antara orang percaya dan tidak percaya. Dari sikap, perkataan, dan perilaku yang ditampilkan ketika bertemu dengan sesama. Walaupun pada kenyataannya banyak orang percaya yang tidak menampilkan sikap, perkataan, dan perilaku selayaknya seperti yang firman Tuhan ajarkan. Lalu bagaimana agar orang lain melihat Yesus Sang Juru Selamat ada dalam hidup kita? Dan bagaimana agar kita bisa menyenangkan hatinya? Shalom Jemaat MCC, apa kabar? Saya berharap jemaat tetap sehat dan selalu mematuhi protokol kesehatan. Dan harapan saya juga di tengah masa pandemik di bulan November ini, kita tetap bertumbuh dalam iman dan berbuah bagi Kristus. Dalam Injil Yohanes 15 ayat 4 dan 5 dan juga ayat 16 berkata demikian. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Dalam ayat 16, Yesus telah menetapkan kepada para pengikutnya untuk berbuah tetap. Tetapi itu terjadi jika kita selalu terhubung dengannya seperti ranting-ranting dengan pokok anggur, sesuai dengan yang dikatakannya di dalam ayat 4 dan 5 tadi. Bagaimana orang percaya dapat berbuah bagi Kristus? Ketika mendengar Injil, percaya dan menerima Kristus, setiap kita telah mendapatkan benih yang tidak fana, yaitu firman-Nya. Jadi semua orang percaya punya potensi yang sama untuk bertumbuh dan berbuah. Pastinya berbuah bagi Kristus akan muncul secara alami seperti buah pertobatan. Pertobatan yang benar pasti menghasilkan perubahan arah hidup dan penyembahan. Tadinya kepada diri sendiri atau dunia, sekarang kepada Yesus Kristus. Kemudian ada buah karakter serupa Kristus. Ketika Kristus menjadi teladan dan kebenarannya menjadi prinsip dalam pikir, ucap, laku, maka kita pasti akan mulai mengalami pertukaran. Karena mulai menanggalkan sifat-sifat lama yang buruk dan mulai mengenakan karakter Kristus. Yang berikutnya adalah buah kesaksian. Ketika kita mengalami perubahan dalam Yesus, maka orang lain pun ikut merasakan perubahan yang kita alami. Bahkan menjadi inspirasi dan teladan bagi mereka untuk mengalami perubahan yang sama. Dampak inilah yang disebut dengan kesaksian yang bisa berpengaruh kuat sekalipun kita tidak ada lagi di dunia ini. Yang sangat penting untuk berbuah, tinggal di dalam Kristus. Selalu memiliki persekutuan dengannya, serap firman dan kuasanya setiap hari. Dan Kristus tinggal di dalam kita, artinya pelihara iman dan ketaatan kepada firman-Nya setiap hari. Mari, jadilah produktif. Berbuahlah, jadilah dewasa dalam iman. Pasti hidup kita akan berdampak positif dan jadi berkat juga bagi sesama. Selamat memasuki bulan November, bulan yang sangat diberkati. Tuhan Yesus memberkati kita semua.